Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Ifkama, kelas 11 MPLD 3. Nah, hari ini aku akan membuat vlog berjalan ke Museum Joang 45 yang beralamat di Jalan Menteng Raya No. 31, Jakarta Pusat. Simak videonya baik-baik ya. Pertama, untuk mengunjungi Gedung Joang 45, aku menggunakan transportasi kereta api dengan rute ke Jakarta Kota. Setelah itu, kalian turun di stasiun Gondangdia. Setelah turun dari stasiun Gondangdia, aku jalan sedikit untuk sampai di Gedung Joang 45. Setelah kurang lebih 5 menitan, aku sampai di Gedung Joangnya. Masuk ke Gedung Joang itu sendiri. Gedung Joang 45 yang kini berdiri megah di Jalan Menteng Raya 31 Jakarta Pusat memiliki sejarah yang sangat menarik untuk diulik. Mempunyai latar belakang sejarah yang kaya karena keberadaannya akan menambah wawasan bagi pengunjung untuk mengetahui lebih dalam berdirinya gedung itu. Pada awalnya, gedung ini merupakan markas dari sebuah hotel mewah bernama Hotel Skopmer. Dibangun oleh pasangan Belanda Elsie Skopper dan Aim Bruin, hotel ini menjadi saksi bisu gemerlapnya kehidupan masyarakat elit di masa lalu. Namun, perjalanan sejarahnya berubah drastis pada tahun 1942 ketika pasukan Nippon atau Jepang menduduki Batavia. Hotel Skopmer pun berpindah tangan ke Jepang, mengalami transformasi dari kemewahan menjadi bagian dari peristiwa bersejarah. Gedung ini menjadi saksi bisu perubahan penguasaan dan dinamika zaman di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Gedung Joang 45 kini bukan hanya sekedar struktur fisik, tetapi juga sebuah museum yang mengabadikan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Lalu, pada bulan Juli 1942, bangunan ini diserahkan kepada pemuda Indonesia sebagai tempat pendidikan politik yang juga menjadi asrama. Pusat pendidikan ini kemudian dikenal dengan nama Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama Menteng 31. Pada awalnya, Jepang bermaksud untuk mendidik para pemuda Indonesia demi kepentingan Asia Timur Raya. Tempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia yang ditugaskan menjadi guru di tempat ini untuk menanamkan cita-cita kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pemuda-pemuda yang dididik di sini terdiri dari pelajar dan mahasiswa yang memiliki kesadaran akan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini digunakan sebagai pusat kegiatan pemuda. Banyak organisasi yang didirikan baik yang bersifat politis, semi-militer, sosial, yang kemudian bergabung dengan komitmen Aksis. Hingga pada tahun 1968 sampai 1972, gedung ini menjadi pusat kegiatan Angkatan 45. Dengan pentingnya fungsi dan peranan gedung ini, maka pemerintah melindungi gedung ini sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta pada tanggal 10 Januari 1972. Induk dijadikan Museum Joang 45 atau Joang 45 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Agustus 1974. Pemberian nama Gedung Joang 45 atau Joang 45 tentunya mempunyai alasan karena gedung ini memiliki peran yang besar dalam sejarah perjuangan, terutama di masa akhir penjajahan Jepang. Dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Ruang gedung di Joang 45. Bangunan Museum Joang 45 terbagi menjadi 8 ruangan. 2 ruangan di bagian tengah bangunan, induk dan masing-masing 3 ruangan di sayap kiri dan kanannya. Ruang-ruangan tersebut saat ini terdiri dari pertama, ruang pendahuluan, ruang pintu masuk, ruang pendudukan Jepang, ruang seputar proklamasi, ruang diplomasi, ruang NKRI, ruang Laskar Putri, dan ruang semesta atau ruang memorabilia. Pada bagian belakang sayap kiri dan kanan bangunan terdapat toilet. Bangunan ini memiliki 6 pintu masuk, yaitu 3 pintu masuk di depan dan masing-masing 1 pintu masuk di sisi kiri, kanan, dan belakang bangunan. Selanjutnya ada koleksi bangunan ini. Bangunan ini diperlihatkan jejak perjuangan kemerdekaan RI seperti benda-benda peninggalan para pejuang Indonesia. Beberapa contoh koleksinya yaitu koleksi foto-foto dokumentasi, lukisan, dan diorama yang menggambarkan perjuangan sekitar tahun 1945 sampai 1950-an, dan patung dada tokoh-tokoh perjuangan. Oke, segini aja nih vlog aku jalan-jalan ke Gedung Joang 45. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.